Saat itu, Mei 1785. Aku belum lahir kala itu. Alangkah indahnya hari itu. Matahari bersinar cerah, bunga-bunga bermekaran, burung-burung bernyanyi dan udaranya pun segar. Seseorang dengan wajah bahagia melewati rumahmu, menyapamu, dan mengusulkan untuk pergi memancing. Kamu setuju dan langsung mengambil alat pancingmu. Kamu berjalan melalui hutan rimbun dan melintasi tanah yang luas, lalu mendaki bukit. Dari sini, terlihatlah pemandangan seperti surga. Kamu menatap perairan tak bertepi dari Samudra Pasifik, dan jauh di sisi yang lainnya tampak pesisir pantai Jepang. Setelah menikmati pemandangan indah ini, kamu menuruni jalan sempit menuju pantai. Setelah melepaskan tambatan perahu dari dermaga, kamu mendongak ke langit. Tak ada awan, tak ada angin. Air laut sebening kristal dan tenang. Acara memancing ini pasti akan sangat seru. Tapi, ketika kamu mendorong perahu menjauhi pantai, tiba-tiba kamu merasakan kesunyian yang aneh. Sepertinya dunia telah berhenti menunggu sesuatu. Tak lama, kesunyian dipecahkan oleh pekikan burung-burung. Kamu mendongak ke arah langit lagi dan melihat ribuan burung terbang ke angkasa menjauhi pulau. Kamu bertukar pandang cemas dengan temanmu, lalu mendengar bunyi yang sangat keras. Bukan dari langit, atau dari laut, atau dari pulau itu sendiri. Bunyi itu berasal dari bawah tanah. Segera setelahnya, kamu merasakan goncangan. Batu-batu kecil bergetar. Goncangan berikutnya membuatmu terjatuh. Dentuman memekakan telinga datang dari bawah tanah. Langit menjadi abu-abu, bukan karena awan, tetapi karena abu. Gunung berapi telah bangun dari tidurnya. Hari itu tahun 1785. Adalah kali terakhir gunung berapi meletus di kota kecil Aogashima, kota yang dibangun di atas gunung berapi aktif di perairan dekat Jepang. Sampai sekarang, tahun 2020, masih ada orang yang tinggal di sana. Pulau itu tampak seperti surga, sehingga menarik perhatian banyak wisatawan. Kamu bisa menjangkaunya dengan helikopter dan kapal feri. Tidak ada yang tahu pasti kapan pemukiman pertama kali muncul di pulau gunung berapi ini. Mungkin sekitar awal abad ke-17, tanahnya kaya akan zat-zat hara yang bermanfaat, menjadikan tempat ini sangat cocok untuk pertanian, juga perikanan. Berkat gunung berapi tersebut, ada banyak mata air panas di sana. Orang-orang menggunakan panggangan khusus dengan ventilasi yang mengeluarkan uap panas untuk memasak. Walau pulau ini tidak begitu besar, penduduknya suka bepergian dengan mobil karena hujan dan angin yang kencang. Gunung berapinya sendiri masih aktif, tidak ada yang tahu pasti kapan ia akan terbangun lagi. Layanan cuaca melacak aktivitas seismik dan rencana evakuasi seluruh kota pun telah tersedia jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Tak jauh dari sana, di salah satu pulau utama Jepang, Shikoku, inilah waktunya menjelajah desa kecil Nagoro. Di desa ini, semuanya tampak seperti desa kebanyakan. Rumah-rumah kecil, pertokoan, perpustakaan, orang-orang duduk di bangku. Tapi kamu merasa ada yang tidak beres di sini. Kamu memutuskan untuk pergi ke toko untuk membeli makanan. Kamu keluar dari mobil dan melihat sosok manusia di kejauhan. Kamu melambaikan tangan dan berkata, "Halo," tapi mereka tidak merespon. Mereka hanya berdiri saja di sana dan memandangmu tanpa bergerak sama sekali. Merasa ngeri, kamu pun kabur secepat mungkin. Lalu kamu memasuki toko dan melihat beberapa boneka manusia besar menatapmu dari balik meja konter. Kulitnya terbuat dari kain putih dan matanya terbuat dari kancing hitam. Sebagian besar penduduk di desa ini adalah boneka. Orang biasa juga tinggal di sini, tapi jumlahnya tidak banyak. Semua ini berawal ketika seorang wanita setempat kembali dari merantau dan menyadari bahwa penduduk desa tersebut tinggal sedikit. Dulu, ada sekitar 300 orang tinggal di Nagoro, sekarang hanya ada sekitar 40. Untuk menambah jumlah penduduk, wanita ini memutuskan untuk membuat orang dengan menggunakan benang dan jarum. Setiap tahun, jumlah boneka ini terus bertambah. Mereka duduk di bangku-bangku sekolah, beranda rumah, dan perpustakaan umum, bahkan ada yang terlihat sedang memancing di jembatan. Aku sangat ingin melihat reaksi pengunjung yang belum pernah mendengar cerita tentang tempat ini. Sekarang kita tinggalkan Jepang dan pergi ke Eropa, ke desa Hallstatt di Austria.
Tempat ini seperti negeri dongeng, jalanan yang nyaman, arsitektur indah, rumah-rumah kecil dengan atap-atap kecilnya yang sempurna, dan sebuah menara putih yang menawan. Ada banyak souvenir indah, kafe-kafe lucu, dan orang-orang yang terlihat bahagia. Tapi kita tak bisa berlama-lama di sini, masih ada tempat-tempat lain yang harus kita kunjungi. Dari Austria, kita pergi ke Cina. Di sini, kita naik mobil ke sebuah kota kecil yang istimewa. Tempat ini seperti negeri dongeng, jalanan yang nyaman, arsitektur indah, rumah-rumah kecil dengan atap-atap kecilnya yang sempurna, dan sebuah menara putih yang menawan. Ada banyak souvenir indah, kafe-kafe lucu, dan orang-orang yang terlihat bahagia. Jika kamu pernah mengunjungi Hallstatt, kamu akan mengingatnya selamanya. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa kita kembali ke Austria? Kita memang ada di Cina beberapa saat yang lalu. Tenang, ini bukan kekeliruan. Kamu baru saja mengunjungi dua kota kembar yang dibangun di dua negara berbeda. Di Cina, kota Hallstatt, Austria, ditiru rumah demi rumah dan dibangun agar tampak sama persis. Tapi kamu harus mengunjungi keduanya untuk merasakan perbedaannya. Perhentian kita yang berikutnya adalah Amerika Serikat di kota kecil Centralia, Pennsylvania. Tempat ini seperti kota mati, pohon-pohon gundul, tanpa vegetasi, tanpa binatang, tanpa manusia. Semua bangunan dan rumahnya kosong, tapi tidak seperti kota-kota terbengkalai lain di dunia, ada yang istimewa dengan kota yang satu ini. Hampir semua jalannya rusak, penuh kerikil berserakan, dan asap tebal mengepul dari bawahnya. Kota ini telah terbakar selama lebih dari 50 tahun. Dahulu, Centralia adalah kota tambang. Lengkap dengan toko-toko dan kafe, orang-orang pun senang tinggal di sana. Batu bara adalah hasil tambang kota ini. Kala itu, salah satu lokasi tambang terbengkalai dan penduduk mulai memakainya sebagai tempat pembuangan sampah. Pada 1962, Dewan Kota memutuskan untuk menyingkirkan sampah dengan membakarnya. Sayang, rencana itu gagal. Begitu sampahnya terbakar, api menjalar ke seluruh tambang tua tersebut. Pekerjaan di semua lokasi tambang lain pun dihentikan karena tingginya tingkat karbon dioksida. Penduduk setempat tidak berhasil memadamkan api yang dengan segera malah menjalar ke bawah tanah seluruh kota. Jalanan mulai memanas, tanah tidak lagi subur, dan jalan raya mulai dipenuhi asap. Pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi penduduk kota, dan Centralia pun dikosongkan pada tahun 1992. Ayo kita terbang ke utara, ke kota Whittier, Alaska. Satu-satunya jalan masuk dan keluar kota ini adalah melalui sebuah terowongan panjang. Begitu melaluinya, kamu akan tiba di sebuah kota yang sangat kecil. Di sini udaranya sangat dingin dengan angin kencang dan salju yang berlimpah. Tak heran kalau tak ada orang di jalanan. Semua bangunannya tampak kosong kecuali sebuah blok apartemen raksasa berlantai 14. Kita pun masuk ke dalamnya dan selamat datang di Whittier. Ya, hampir semua penduduk di sini tinggal di satu bangunan, jumlahnya sekitar 220 orang. Di bangunan ini terdapat toko-toko, kantor polisi, perpustakaan, dan kafe. Mungkin banyak orang menginginkan hal seperti ini. Bangun tidur, turun beberapa lantai saja, dan langsung sampai di kantor. Sekarang kita berada di Scottsboro, Alabama. Tempat ini sepertinya biasa saja, toko, rumah, kafe, hotel, jalanan yang bersih, dan banyak wisatawan. Tapi, apa yang menarik para wisatawan ke tempat ini? Meski tak tahu apapun tentang kota ini, kamu akan menyadari ada banyak orang berjalan menuju arah yang sama. Setelah mengikuti mereka, kita pun sampai di sebuah supermarket raksasa. Ada pakaian, tas, mainan, souvenir, perhiasan, perlengkapan rumah tangga, gadget, dan ponsel. Ada lebih dari 1 juta barang dijual di sini dan semuanya jauh lebih murah daripada di tempat lain. Ini karena kita berada di toko yang menjual bagasi yang hilang dari seluruh dunia. Kota Scottsboro kadang-kadang disebut sebagai pusat bagasi yang tidak diklaim. Maskapai telah berusaha semampunya untuk mengembalikan bagasimu. Tapi, jika 90 hari telah berlalu dan pemilik masih belum ditemukan, bagasi ini jadi milik maskapai. Scottsboro adalah pembeli terbesar di dunia dari bagasi yang tidak diklaim ini. Pada tahun 1970, seorang pengusaha menemukan bagasi yang tertinggal di sebuah halte bus
dan memutuskan untuk menjualnya. Kemudian, dia mendapatkan ide untuk membuka toko yang menjual barang-barang hilang. Ide itu berevolusi dan merubah Scottsboro menjadi tempat di mana kamu bisa menemukan hampir apa saja yang pernah hilang di bandara. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.